14. Masa lalu. Hari-hari kulalui seperti biasa bersama Mas Rangga. Kami tetap percaya kalau suatu saat nanti orang tuanya akan merestui hubungan kami. Aku harus bersabar menunggu waktu itu tiba. Mas Rangga selalu memberikan dukungan dan semangat. Akan tetapi, ada satu hal yang masih tetap mengganjal dalam hatiku. Kenapa Bu Sandra membenciku karena masa lalunya? Ada apa sebenarnya dengan wanita itu? Sebelum bekerja di perusahaannya, aku tidak kenal dengan beliau. Bagaimana mungkin wanita kaya seperti Bu Sandra ada sangkut paut masa lalunya denganku? Aku hanya gadis sederhana dan tidak pantas dibandingkan dengan perempuan parubaya tersebut. Ini benar-benar tidak masuk akal sama sekali. Mungkinkah orang tuaku mengenal mama Mas Rangga? Aku tetap tidak percaya dengan pemikiran seperti itu. Bapak dan ibu berasal dari keluarga sederhana. Rasanya tidak percaya jika mereka tahu tentang Bu Sandra. Apa sebaiknya aku menanyakan hal ini kepada bapak dan ibu? Dari tadi bengong aja. Lagi mikirin apa sayang? Mas Rangga membuyarkan lamunanku. Saat ini kami sedang makan siang di kantin seberang kantor. Nggak apa-apa Mas, aku heran aja kenapa masa lalu mama kamu berhubungan denganku. Aku tetap jujur tentang apa yang kupikirkan. Aku juga heran, padahal sebelumnya mama nggak kenal kamu. Bertemunya juga setelah kamu kerja di kantor. Tapi kenapa papa bilang masa lalu mama ada hubungannya denganmu? Apa mungkin papa asal nebak aja? Aku juga bingung Mas. Kita nggak boleh nyerah ya sayang. Kamu harus kuat dan percaya kalau cinta kita akan bersatu. Mas Rangga selalu meyakinkanku. Iya Mas, aku akan tetap membantu kamu untuk memperjuangkan cinta kita. Aku berjanji pada diri sendiri akan berusaha mencari tahu ada apa sebenarnya antara masa lalu Bu Sandra denganku. Wanita itu sangat serius membenci keberadaanku. Cinta itu kadang rumit dan susah untuk ditebak. Saat aku benar-benar mencintai seseorang, aku dihadapkan pada mama Mas Rangga yang tidak memberikan restu. Padahal saat masih kuliah, pernah seseorang sangat mencintaiku dan orang tuanya tidak pernah menjadikan status sosial sebagai penghalang. Citra, izinkan aku menjadi seseorang yang istimewa untukmu. Aku janji akan selalu menjaga dan memberikanmu kebahagiaan. Laki-laki yang bernama Radit kala itu mengungkapkan isi hatinya kepadaku. Dia anak seorang dosen di kampus tempatku mendapatkan beasiswa. Mamanya yang bernama Sinta sangat baik kepadaku, bahkan berharap agar hubunganku bersama anaknya bisa lebih serius. Walaupun beliau sangat tahu kalau aku berasal dari keluarga kurang mampu, tetapi sikapnya tetap tidak berubah. Maafin aku Dit, untuk sekarang rasa itu belum ada. Aku juga gak pantas menjadi seseorang yang istimewa untukmu. Status kita bagaikan bumi dengan langit. Aku menolak perasaan Radit kala itu. Kenapa kamu berpikir seperti itu Cit? Aku tidak pernah mempermasalahkan tentang itu. Bahkan mama sayang banget sama kamu. Tapi aku tetap gak bisa Dit. Aku tetap menolak perasaan Radit saat itu. Atau mungkin kamu sudah memiliki seseorang yang kamu cintai? Sama sekali enggak Dit. Aku masih ingin tetap fokus kuliah. Setelah lulus kuliah, aku tidak pernah lagi bertemu dengan Radit. Dia tiba-tiba menghilang dan benar-benar menjauh dariku. Aku menyukai laki-laki itu hanya sebagai teman, tidak lebih. Hati ini tidak dapat dipaksa untuk memberikan cinta untuknya. Kamu ngelamun lagi sayang? Mas Rangga kembali mengagetkanku. Maaf Mas, kita balik ke kantor yuk. Aku dan Mas Rangga akhirnya kembali ke kantor setelah kami selesai menikmati menu makan siang di kantin hari ini. Entah kenapa, aku tiba-tiba harus mengingat laki-laki lain di depan pria yang sangat mencintaiku. Ini tidak boleh terjadi lagi. Bu, Pak, Citra boleh nanya sesuatu enggak? Aku melihat ke arah bapak dan ibu saat kami berkumpul di depan TV.
Mau nanya apa, Nduk? Tanya ibu kepadaku. Apa keluarga kita punya masalah atau musuh di masa lalu? Aku akhirnya berhasil mengeluarkan pertanyaan tersebut. Kenapa tiba-tiba kamu bertanya seperti itu? Tanya bapak kepadaku. Mamanya Mas Rangga sangat membenci Citra dan tidak menyetujui hubungan kami. Papanya bilang kalau semua itu karena masa lalu yang ada hubungannya dengan Citra. Apa bapak dan ibu kenal dengan orang tua Mas Rangga? Tanyaku kembali. Orang susah seperti kita tidak mungkin dikenal oleh orang kaya seperti mereka, Nduk. Bapak menjelaskan. Citra juga berpikir seperti itu. Tapi apa maksud dari ucapan mereka tentang masa lalu? Citra benar-benar bingung. Kamu bingung. Bapak dan ibu jauh lebih bingung, Nduk. Ibu turut menimpali. Aku belum mampu menemukan jawaban dari apa yang dikatakan orang tua Mas Rangga. Bapak dan ibu juga merasa tidak mungkin kenal dengan keluarga laki-laki yang mencintaiku itu. Namun, apa yang membuat Bu Sandra melampiaskan kekesalannya hingga dengan tega menamparku kala itu? Aku melangkah memasuki kamar, lalu menghempaskan tubuh ke tempat tidur. Aku merasa bahwa apa yang terjadi saat ini seperti sebuah teka-teki. Kenapa hal ini harus terjadi dalam hubunganku bersama Mas Rangga? Apa salah kami? Cinta itu tumbuh kapan saja dan kadang tanpa disadari. Itulah yang kurasakan kepada Mas Rangga. Niat awal memasuki perusahaannya adalah mencari penghasilan. Namun, setelah bertemu dengannya, hati ini berdebar dan merasakan sesuatu yang berbeda. Ternyata getaran di dada ini disambut baik oleh Mas Rangga. Laki-laki itu juga memiliki perasaan yang sama denganku. Cinta yang telah bersemi membawa kami dalam sebuah ikatan sebagai sepasang kekasih. Aku dan Mas Rangga berniat untuk melanjutkan hubungan ke jenjang yang lebih serius, tetapi terhalang oleh restu. Tiba-tiba, suara panggilan masuk dari ponselku, membuyarkan lamunan. Aku melihat layar, tidak ada nama. Ternyata nomor baru. Aku tidak mengangkat telepon tersebut. Namun, benda pintar tersebut mengeluarkan suara getaran yang menandakan adanya pesan masuk. Apa kabar, Cit? Aku tetap tidak membalas pesan tersebut karena tidak menyimpan nomor kontaknya. Namun, pesan berikutnya kembali masuk. Kamu udah gak ingat aku ya? Kenapa teleponku gak diangkat? Pesan juga hanya dibaca. Akhirnya, aku mencoba memberikan balasan. Maaf, ini siapa? Tanyaku dalam pesan. Ternyata kamu udah gak nyimpan nomor kontakku, Citra. Maaf, sebenarnya ini siapa? Dapat nomor saya dari mana? Aku penasaran kepada si pengirim pesan. Ini aku, Cit. Radit. Ini benar-benar sulit dipercaya. Radit kembali menghubungiku setelah tadi siang. Diriku mengingat tentang dia. Tidak mungkin laki-laki itu bisa merasakan atau tahu kalau aku tiba-tiba teringat akan dirinya. Mungkin ini hanya kebetulan. Tanpa harus mengingatnya terlebih dahulu, bisa saja dia memang ingin menghubungiku. Radit, aku kembali membalas pesannya. Aku telepon kamu sekarang ya. Aku merindukan suaramu. Jika Mas Rangga mengetahui hal ini, dia pasti tidak akan terima. Saat karyawan di kantor menatapku saja, dia sudah cemburu. Mungkin dia terlalu mencintaiku, hingga tidak rela jika laki-laki lain mendekatiku. Apakah Citra akan mengangkat telepon dari Radit?